Suara Hati, renungan hari ini, Jumat, 29 Maret 2024, 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Yohanes 18 ayat 19-21, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka, yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka, sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, sangat sadis dan sangat-sangat tidak manusiawi. Para ahli Taurat dan imam-imam besar, sebenarnya mereka tahu bakal datang penolong yang disebut dengan juru selamat manusia. Tetapi mereka tidak meyakini akan kehadiran Tuhan Yesus sebagai Mesias. Karena mereka menganggap kedatangan juru selamat harus seperti pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus justru orang bersahaja atau orang tidak terpandang. Karena pengikut Tuhan Yesus semakin banyak dan semakin meningkat akan pengenalan orang kepada Yesus sebagai Tuhan, dan ini mereka rasakan atas mukjizat YG dilakukan Tuhan termasuk menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Melihat itu, para imam-imam dan ahli Taurat bersepakat membunuh Tuhan Yesus. Sebab mereka berpikir dengan dibunuh dia Tuhan Yesus, para pengikutnya akan berkurang. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27, 1 dan 2. Pada waktu Yudas, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 ayat 3-5. Tuhan Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan ia pun bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya," tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Tuhan Yesus, tidak dijawabnya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Matius 27, 11-14. Tuhan Yesus dibawa ke gedung pengadilan, dan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Sebuah mahkota duri ditaruh di kepalanya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan lalu menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 27, 27-31. 7 perkataan Yesus di kayu salib. 1. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. 2. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. 3. "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26-27. 4. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Matius 27 ayat 46. 5. "Aku haus." Yohanes 19 ayat 28. 6. "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 37. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Maka habislah nyawa Tuhan Yesus dan wafat di kayu salib. Topik doa hari ini untuk diri sendiri yaitu pengakuan dosa pribadi. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita.